Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen Dunyati Ilmiah, SEIME, dan yang saya banggakan teman-teman Prodi Perbankan Syariah Angkatan 2019. Robi Soli Sudari Wesili Amri Walukodata Milisani Yafqahu Qoli. Nah, pada kesempatan kali ini, saya, Titin Uswatun Hasanah, NIM 192100138 dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait obligasi syariah. Selamat menyaksikan. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian, perbedaan dan sifat, tipe suku, perkembangan suku, potensi suku, resiko suku, prospek suku, dan yang terakhir kita akan membahas tentang tantangan dari suku itu sendiri. Poin yang pertama yaitu pengertian dari obligasi. Saat ini, obligasi menjadi salah satu instrumen investasi yang cukup diperhitungkan oleh kalangan milenial. Modal dan risiko investasi tak begitu besar dan cocok bagi yang masih pemula. Nah, obligasi adalah surat pinjaman tertentu yang berasal dari pemerintah dan bisa diperjualbelikan. Jadi, dapat dikatakan jika obligasi merupakan surat hutang piutang pada jangka waktu tertentu dan memiliki bunga. Nah, di Indonesia sendiri ada dua jenis obligasi, yaitu obligasi syariah dan konvensional. Nah, pada kali ini, pengertian obligasi dalam Islam dikenal sebagai suku atau sertifikat, sehingga dapat disimpulkan pengertian obligasi syariah merupakan alat investasi atau transaksi dengan menerapkan sistem pembiayaan dan pendanaannya sesuai dengan hukum syariat Islam yang berlaku. Nah, menurut Fatwa DSN MUI nomor 32 garing DSN MUI garing 9/2002 pada poin ketiga disebutkan juga bahwa obligasi syariah atau suku adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten atau perusahaan kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan perusahaan atau emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah. Nah, di sini obligasi syariah ini dapat berupa bagi hasil atau margin atau fee serta dapat membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Poin yang kedua yaitu perbedaan dan sifat suku. Sifat suku yang pertama yaitu dapat ditebus atau redeemable. Nah, di sini merupakan struktur pada suku yang memungkinkan untuk dapat ditebus. Yang kedua yaitu fleksibilitas hukum atau legal flexibility. Nah, di sini adalah suku itu bisa distruktur dan ditawarkan secara nasional dan global, namun dengan perlakuan pajak yang berbeda. Nah, yang ketiga yaitu dapat ditambah atau exchangeable. Di sini maksudnya suku itu sebagai tambahan terhadap aset yang mewadahinya atau underlying asset atau aktivitas bisnis, suku dapat dijamin dengan jaminan lain yang berdasarkan dengan prinsip syariah. Yang keempat yaitu dapat diperingkat. Di sini maksudnya yaitu suku bisa diperingkat oleh agen pemberi peringkat, yaitu dapat diperingkat oleh regional maupun internasional. Yang terakhir yaitu dapat diperdagangkan atau tradable. Di sini maksudnya yaitu suku mewakili pihak pemilik aset, yaitu dapat diperdagangkan menurut harga pasar. Selanjutnya yaitu perbedaan dari suku dan obligasi konvensional. Yang pertama yaitu dari segi penerbit. Dalam obligasi syariah, penerbitnya yaitu pemerintah dan korporasi. Obligasi konvensional yaitu pemerintah dan korporasi. Dari segi underlying asset, obligasi syariah itu perlu, sedangkan obligasi konvensional tidak perlu. Dari segi sifat instrumen, obligasi syariah itu perlu sertifikat kepemilikan atau penyertaan atas suatu aset, sedangkan pada obligasi konvensional itu instrumen pengakuan utang. Nah, dari segi penghasilan, obligasi syariah dari imbalan bagi hasil dan margin, sedangkan dari obligasi konvensional itu
didapatkan dari bunga, kupon, atau capital gain. Nah, dari segi jangka waktu, suku itu dari pendek dan menengah, sedangkan dari obligasi konvensional itu dari menengah dan panjang. Nah, dari segi pihak yang terkait, obligasi syariah itu dari obligator, SPF, investor, dan trustee. Sedangkan dari obligasi konvensional itu ada obligator, isu, dan investor. Nah, dari segi harga sendiri, obligasi konvensional maupun syariah itu menurut harga pasar. Nah, sedangkan dari segi investor, suku itu dari Islami dan konvensional, sedangkan dari obligasi konvensional yaitu dari konvensional. Nah, sedangkan dari segi pembayaran pokok, suku dari bulat dan amortisasi, sedangkan obligasi konvensional dari bulat dan amortisasi. Nah, penggunaan hasil penerbitan sendiri juga, obligasi syariah itu harus sesuai dengan syariah, sedangkan obligasi konvensional ini bebas terserah. Poin yang ketiga yaitu tipe dari suku. Nah, suku itu memiliki beberapa tipe. Yang pertama yaitu suku mudharabah. Nah, di sini merupakan jenis obligasi syariah yang dalam penerapannya menggunakan akad mudharabah. Nah, akad mudharabah sendiri adalah akad kerjasama antara investor dan penjamin. Dalam proses akad ini, investor hanya perlu menyediakan modal dana penuh, dan untuk pihak emiten sendiri harus mengelola dana tersebut dengan jujur dan mandiri. Jika nantinya pihak emiten melakukan kelalaian dalam mengelola dana tersebut, maka emiten diwajibkan menjamin seluruh kerugian yang ada dan membuat surat pengakuan hutang. Yang kedua yaitu suku ijaroh atau obligasi ijaroh. Nah, sesuai dengan namanya, obligasi syariah ini menggunakan akad ijaroh, yang mana proses akad ini mengambil manfaat melalui jalan penggantian. Sehingga dapat dikatakan jika pemilik dana akan memberikan kebebasan kepada emiten dalam menggunakan dana tersebut melalui persyaratan pemberian imbalan untuk pemilik dana. Nah, dalam obligasi ini pihak investor bertindak sebagai mustajir atau penyewa sekaligus mujir atau pemberi sewa. Nah, yang ketiga yaitu obligasi istisna. Nah, obligasi istisna ini menerapkan akad istisna, yang mana dalam akad ini perjanjian kedua belah pihak telah menyetujui jual beli termasuk pembiayaan barang atau jasa. Nah, yang terakhir yaitu suku musyarakah. Nah, suku ini diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah, di mana dua belah pihak atau lebih bekerjasama menggabungkan modal dan membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang sudah ada atau membiayai kegiatan usaha. Nah, keuntungan atau kerugian yang timbul nantinya akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak tersebut. Nah, perkembangan dari obligasi. Nah, obligasi pada awalnya ini banyak kalangan yang meragukan keabsahan dari obligasi syariah ini. Nah, mengingat bahwa obligasi merupakan surat bukti kepemilikan hutang yang dalam Islam sendiri hal itu tidak diakui. Namun demikian, sebagaimana pengertian bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan dengan prinsip syariah, tetap menghimpun dan menyalurkan dana tetapi tidak dengan dasar bunga. Demikian pula halnya dengan pengertian pada obligasi. Nah, mulainya sebagai instrumen fixed income, yaitu karena memberikan kupon dengan bunga tetap sepanjang tenornya, kemudian dikembangkan menjadi obligasi dengan kupon bunga mengambang atau floating. Nah, sehingga bunga yang diterima pemegang obligasi itu tidak tetap lagi. Nah, dalam obligasi syariah ini, kupon yang diberikan tidak lagi berdasarkan bunga, tetapi dari bagi hasil atau margin atau fee. Poin yang kelima yaitu tentang potensi dari suku. Nah, Indonesia sendiri merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dan merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara yang nantinya mempunyai peluang menjadi sebuah negara dengan keuangan Islam di Asia Tenggara terbesar. Nah, bahkan juga bisa menjadi pusat keuangan dunia di masa mendatang.
Nah, khususnya sendiri dalam pemanfaatan suku ini bisa menjadi sumber pembiayaan pembangunan bagi Indonesia sendiri. Poin yang keenam yaitu tentang resiko suku. Nah, terlepas dari suku yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia, suku memiliki sejumlah resiko. Nah, yang pertama yaitu resiko gagal bayar. Di sini disebabkan oleh pihak dari emiten sendiri tidak mampu membayarnya. Namun di Indonesia sendiri, khusus suku retail ini telah dijamin oleh negara, yaitu berdasarkan UU nomor 19 tahun 2008. Jadi di dalam suku sendiri tidak ada resiko gagal bayar. Yang kedua yaitu resiko likuiditas atau liquidity risk. Nah, di sini adalah resiko yang terjadi karena potensi kerugian apabila sebelum jatuh tempo pemilik suku retail yang memerlukan dana tunai mengalami kesulitan dalam menjual suku retail di pasar sekunder pada tingkat harga pasar yang wajar. Nah, jadi di sini adalah kesulitan dalam menjual suku retail di pasar sekunder pada tingkat harga pasar yang wajar. Yang ketiga yaitu risiko pasar atau market risk. Nah, risiko ini adalah potensi kerugian bagi investor apabila terjadi kenaikan tingkat suku bunga yang menyebabkan penurunan harga suku retail di pasar sekunder. Nah, risiko ini itu terjadi akibat kenaikan suku bunga yang menyebabkan penurunan harga suku retail di pasar sekunder. Poin yang ketujuh yaitu tentang prospek dari suku. Nah, suku merupakan salah satu instrumen investasi yang memberikan peluang bagi muslim dan non-muslim untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, sehingga suku dapat dimanfaatkan untuk membangun perekonomian bangsa dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Poin yang terakhir yaitu tentang tantangan dari suku. Nah, tantangan yang pertama yaitu sosialisasi yang belum cukup. Nah, di sini harus diakui bahwa masyarakat kita itu belum terbiasa dengan adanya sistem bagi hasil seperti mudharabah, istisna atau musyarakah atau ijarah. Nah, jadi mereka itu belum terbiasa dengan sistem bagi hasil maupun sistem syariah lainnya. Nah, padahal di Indonesia sendiri itu peluang potensi investor obligasi syariah dan retail syariah itu tergolong tinggi. Namun, kurangnya sosialisasi ini yang menyebabkan tantangan sendiri bagi suku. Yang kedua yaitu opportunity cost yang secara sederhana diterjemahkan sebagai second best choice. Nah, di sini maksudnya itu sebagai langsung tak langsung ada pembandingan alas pilihan yang ada. Nah, maksudnya di sini adalah obligasi syariah ini secara potensial sangat luas. Nah, mau tidak mau, obligasi syariah ini didasarkan bagi hasil harus menghadapi ini. Contohnya gini, ketika obligasi syariah mudharabah ditawarkan, nah maka emiten membandingkannya dengan suku bunga pinjaman. Sementara investor atau investor konvensional ini membandingkannya dengan yield obligasi konvensional. Nah, karena sistem bagi hasil ini tidak menawarkan fixed predicted return atau bisa berfluktuasi. Nah, akhirnya membandingkan ini, akhirnya obligasi syariah ini lebih mahal daripada obligasi konvensional tersendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.